Ketika kalian ingin jualan sayuran sekelas pengecer, kalian tuh perlu yang namanya memperhatikan yaitu lokasi pasar. Kira-kira pasar itu potensial tidak? Karena ketika kalian sudah berjualan, kemudian pasar itu tidak potensial, maka ya usahanya akan gitu-gitu aja. Bahkan kalian bisa-bisa berhenti. Nah, jadi di video kali ini saya akan memberikan 3 ciri-ciri pasar yang potensial. Jadi disimak sampai habis. Oke. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Angga HJ Bakul Sayur. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Ketika kalian ingin jualan sayur sekelas pengecer di pasar tradisional, kalian tuh harus memikirkan yang namanya lokasi atau pasarnya. Kira-kira pasarnya potensial atau tidak. Karena ketika kalian sudah berjualan menjadi pengecer sayur dan pasarnya itu tidak potensial, maka ya usahanya akan gitu-gitu aja lah. Banyak dari teman-teman saya yang salah memilih pasar dan akhirnya ya usahanya gitu-gitu aja, tidak bakalan berkembang. Nah, jadi di video kali ini saya akan memberikan 3 ciri-ciri pasar yang potensial. Jadi buat kalian semua yang mungkin ingin ngecer sayur, disimak sampai habis ya teman-teman. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan di video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa juga dong di like sebanyak-banyaknya biar saya juga lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Oke. Ciri-ciri pasar potensial yang pertama, jarak petani dengan pasar itu jauh teman-teman. Jadi jangan memilih pasar yang dekat dengan para petani. Karena apa? Ya karena memang target pasar kita namanya jualan kita pengecer itu adalah targetnya ya lingkungan sekitar. Kalau di lingkungan sekitar itu banyak petaninya, ya saya rasa mungkin pasti jarang ada yang beli. Karena apa? Ya mungkin di rumah sudah punya sayuran. Satu contoh seperti di tempat saya nih teman-teman, adalah pasar nggak terlalu jauh dengan lingkungan saya. Ya pasarnya ya bisa dikatakan laku, tetapi tidak laku selaku-lakunya ketika kalian jauh dengan para petani. Dan juga ketika memang berdekatan dengan petani, banyak loh petani-petani yang langsung jual sendiri di pasar. Jadi pesaing kalian tuh bahkan lebih banyak. Beda halnya ketika kalian saingan dengan sesama pedagang dan dia mungkin ngambil dari pengepul, ya kalian bisa jual lah. Beda halnya ketika kalian bersaing dengan petani, karena petani itu kan bisa dikatakan apa ya, nanam sendiri dan dijual sendiri. Akhirnya nanti ketika di pasar pasarnya dekat dengan petani, yang ada biasanya petani itu jualnya bisa lebih murah daripada kalian. Jadi repotnya begitu tuh kalau memang jarak pasar berdekatan dengan petani. Ciri-ciri yang kedua, pasar buka setiap hari. Mungkin kalian masih bingung, maksudnya pasar itu kan pasti buka setiap hari. Jadi gini teman-teman, di lingkungan saya ini ada namanya di perkampungan pasar tradisional. Itu di lingkungan saya itu bukanya hanya Senin dengan Kamis. Jadi selain Senin dengan Kamis itu nggak ada pasaran teman-teman, yang namanya di kampung kan gitu. Jadi mungkin kalian juga yang nonton di kampung jangan memilih pasar yang seperti itu, karena memang ya hanya 1 minggu 2 kali atau 1 minggu sekali, itu bukan pasar yang potensial menurut saya gitu. Jadi menurut saya ketika kalian ingin mencari pasar, ya kalian nyari pasar yang bukanya setiap hari teman-teman. Jadi setiap hari itu ya kegiatan jual belinya selalu ada gitu. Beda halnya ketika hanya pasar 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, itu menurut saya pasar yang kurang potensial ya, karena kita tidak bisa langganan gitu dengan konsumen. Beda halnya ketika kalian memang kalian survei pasar dan mencari pasar yang buka setiap hari, pasti itu akan langganan terus-menerus karena memang pasarnya buka setiap hari. Jadi menurut saya jangan pernah mencari pasar yang bukanya hanya seminggu sekali atau pasar yang seminggu 2 kali, karena kurang potensial. Ciri-ciri yang ketiga, target pasarnya luas. Jadi yang dimaksud adalah target pasarnya itu tidak hanya ibu-ibu atau lingkungan di sekitar teman-teman. Ini ada satu contoh, yaitu target selain ibu-ibu di lingkungan sekitar. Ini kemarin saya baru pulang dari ngirim sayur ke pasar induk teman-teman. Terus pulangnya itu ngeliat nih kegiatan di pasar yang menurut saya potensial banget tuh. Ini saya bukain dulu teman-teman. Nah ini teman-teman, ini banyak banget, itu ada ribuan obrok atau penjual sayur keliling. Nah, jadi ketika kalian ingin mencari pasar yang untuk kalian ngecer, target pasarnya itu jangan hanya sekedar ibu-ibu, tetapi juga seperti ini contohnya teman-teman, obrok seperti ini, karena memang ini ribuan loh teman-teman, obrok ribuan. Jadi menurut saya ketika kalian nemu pasar yang model begini, ini adalah pasar ciri-ciri yang potensial, karena ya selain memang target pasarnya ibu-ibu, mungkin restoran, kemudian juga obrok ini bakal setiap harinya itu bakal
belanja, nggak mungkin nggak belanja. Minimal ya setiap harinya pasti kegiatan jual belinya itu pasti banyak banget gitu sayurannya teman-teman. Ada juga teman-teman saya yang memang jualan di pos pasar ini, katanya sih memang ramai banget gitu teman-teman. Satu contoh ketika nanti obrok itu belanja tomat 1 kilo dijadiin 5, ada yang beli buncis 1 kilo dijadiin 5, seperti itu. Nah kalau umpama ribuan, target pasarnya sudah jelas ribuan seperti itu, saya yakin pasar itu benar-benar potensial. Karena apa? Yang belanja aja obrok itu setiap harinya itu ramai banget gitu. Jadi buat kalian semua, ketika kalian sudah menemukan ciri-ciri yang pertama, ciri-ciri yang kedua, kemudian ciri-ciri ketiga ini juga yang menurut saya yang sangat potensial. Ketika kalian sudah nemuin pasar yang belanja obroknya atau yang belanja sayur kelilingnya ini banyak seperti yang di video tadi, itu bakalan potensial banget teman-teman. Bakalan kalian mendapatkan cuan setiap harinya dari jualan sayuran menjadi pengecer sayur. Nah itulah tadi 3 ciri-ciri pasar potensial untuk menjadi pengecer sayur. Jadi buat kalian semua yang lagi bingung nyari-nyari tempat, ya menurut saya harus ada ciri-cirinya tadi teman-teman. Dan juga ketika ada yang nanya, Mas gimana biar tahu ciri-cirinya seperti itu, nah itu adalah tugas kalian sendiri untuk survei pasar teman-teman, atau riset pasar. Jadi tugas kalian ya nyari pasar, kunjungan pasar setiap harinya. Contoh di lingkungan kalian ada 5 pasar tradisional, kalian bisa survei satu persatu. Kalau memenuhi standar 3 kriteria tadi, itu menurut saya adalah pasar yang potensial dan bisa kalian coba untuk berjualan di situ. Nah, jadi gitu aja ya teman-teman untuk informasinya. Mudah-mudahan teman-teman yang ingin jualan sayuran sekelas pengecer, saya doakan mudah-mudahan ketemu pasarnya, kemudian dagangnya lancar, dapat lapak yang bagus, dan pokoknya saya doakan yang terbaik lah buat kalian semua penonton setia YouTube saya. Dan terima kasih banyak yang udah nonton video ini dan selalu support saya, dan sampai saat ini hampir 10k itu alhamdulillah banget teman-teman. Nanti insya Allah saya akan bikin giveaway-nya lah buat kalian semua. Pokoknya selalu terima kasih banyak buat kalian yang selalu support dan support terus channel saya. Terima kasih, dan jangan lupa ya teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa teman-teman di share juga kepada teman-teman atau saudara-saudara kalian yang membutuhkan video ini. Terima kasih dan salam bakul sayur dimanapun kalian berada. Terima kasih dan dadah.